Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sisi Lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik yaitu transportasi pendidikan dalam mendukung Global City. Kalau kita bicara Jakarta sebagai Global City, tentu bukan hanya gedung pencakar langit atau teknologi yang maju, tetapi juga bagaimana sistem transportasinya mampu mendukung aktivitas masyarakat termasuk aktivitas pendidikan. Nah, sudah bersama saya ada 4 narasumber, langsung saja. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Mega dari Dinas Pendidikan. Ibu Mega, menurut Ibu bagaimana kondisi transportasi pendidikan di Jakarta saat ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Elsa. Menurut saya, transportasi pendidikan di Jakarta sebenarnya sudah mengalami banyak perkembangan, Mbak Elsa. Kita sudah punya Transjakarta, MRT, LRT, dan berbagai fasilitas transportasi lainnya. Namun masalahnya ini yang masih sering kita temui adalah banyak peserta didik yang masih menggunakan kendaraan pribadi, Mbak Elsa, atau diantar oleh orang tuanya. Akibatnya pada jam masuk atau jam pulang sekolah sering terjadi kemacetan di sekitar lingkungan sekolah. Betul sekali ya Bu, menarik sekali. Jadi meskipun fasilitas transportasi umum kita sudah tersedia, tapi penggunaannya oleh pelajar masih belum optimal ya Bu ya. Menurut Betul. Ibu, apa dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut Bu? Baik, untuk dampaknya cukup besar, Mbak Elsa. Pertama, tentu kemacetan lalu lintas. Yang kedua, waktu perjalanan menjadi lebih lama bagi pengguna jalan lainnya. Yang ketiga, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan juga berdampak pada peningkatan polusi udara. Padahal salah satu ciri kota global adalah sistem mobilitas yang efisien dan ramah lingkungan. Tuh, baik, terima kasih Bu. Sekarang saya ingin beralih kepada Bapak Iwano. Menurut Bapak Iwano, apa Pak yang menyebabkan peserta didik masih enggan menggunakan transportasi umum? Terima kasih, Bu Elsa. Menurut saya ada beberapa faktor nih, Bu. Yang pertama adalah faktor kebiasaan. Banyak siswa yang sejak kecil terbiasa diantar oleh orang tuanya, sehingga belum terbentuk budaya menggunakan transportasi umum, Bu. Kedua, masih ada peserta didik yang belum memahami rute atau cara menggunakan transportasi umum dengan baik. Ketiga, informasi mengenai layanan transportasi kadang belum tersampaikan secara maksimal pada pelajar. Selain itu, sebagian orang tua juga merasa lebih aman jika mengantar anaknya langsung ke sekolah, Ibu Elsa. Begitu ya Pak. Berarti masalahnya bukan hanya pada fasilitas transportasinya, tetapi juga pada pola pikir dan juga kebiasaan masyarakat ya Pak ya. Betul sekali, Bu Elsa. Karena perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses edukasi yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini ada Bapak Riki dari Transjakarta. Saya ingin minta pendapat dari Bapak. Bagaimana Pak jika Anda menjadi bagian dari pemerintah daerah Pak? Apa solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum oleh peserta didik Pak? Oke, terima kasih Bu Elsa atas kesempatannya. Kalau menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, edukasi mengenai transportasi di lingkungan sekolah itu perlu ditingkatkan. Misalnya melalui seminar, sosialisasi, atau kegiatan pembelajaran yang mengenalkan manfaat transportasi umum. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang lebih mudah diakses seperti rute, jadwal, dan layanan transportasi. Kemudian yang ketiga, harus memperkuat kerjasama antara sekolah, dinas pendidikan, dinas perhubungan, Jakarta maupun MRT Jakarta, dan pihak terkait lainnya. Kemudian menurut saya yang terakhir itu perlu mengadakan kampanye rutin yang mendorong pelajar untuk menggunakan transportasi umum ya gitu. Baik, kampanye ya Pak. Kalau kampanye tersebut dilakukan secara konsisten, emang menurut Bapak apakah bisa mengubah kebiasaan pelajar Pak? Kalau saya sih optimis bisa, karena ketika peserta didik mengetahui manfaatnya dan merasa transportasi umum itu mudah digunakan, mereka akan lebih tertarik untuk mencobanya. Lama-kelamaan hal tersebut bisa menjadi budaya baru. Iya betul ya Pak, ya betul juga ya. Nah sekarang yang terakhir di sini ada Bapak Danu dari BPSDM. Jika kita melihat dari perspektif ASN nih Pak, sebagai ASN, bagaimana solusi yang menurut Bapak paling efektif Pak dari perspektif Smart ASN? Oke, terima kasih Bu Elsa. Jadi menurut pandangan saya, solusi yang paling efektif adalah program edukasi transportasi berbasis digital. Jadi di mana dilakukan secara kolaboratif karena saat ini generasi pelajar sangat dekat dengan teknologi digital. Informasi mengenai transportasi dapat disampaikan melalui media sosial, website sekolah, video edukasi maupun aplikasi transportasi. Begitu, kenapa Pak solusi tersebut yang Bapak anggap sesuai dengan konsep Smart ASN? Karena di dalamnya ini terdapat beberapa kompetensi Smart ASN, Mbak. Nah, yang pertama digital skill yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi dan edukasi. Terus yang kedua networking. Karena program tersebut melibatkan kerjasama berbagai instansi seperti sekolah, dinas pendidikan, dinas perhubungan, Transjakarta, dan MRT Jakarta. Terus selanjutnya problem solving. Teknologi digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemacetan dan meningkatkan mobilitas peserta didik. Jadi, bukan hanya memberikan informasi semata, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan yang lebih modern. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi kita yang sangat menarik pada siang hari ini. Jadi dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa transportasi pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung Jakarta sebagai global city. Jadi bisa melalui edukasi, kolaborasi dengan pihak lain, dan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan semakin banyak peserta didik yang beralih menggunakan transportasi umum sehingga tercipta mobilitas yang lebih efisien, aman, dan juga ramah lingkungan. Saya selaku moderator pamit undur diri, sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Terima kasih.